Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Namun saudara, kita lanjutkan pelajaran nahwu, kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kita lanjutkan ya pembahasan kita dari isim-isim yang dinasabkan. Kemarin sudah kita lewati ya 3 isim yang dinasabkan, yakni khabar kana, kemudian ismu inna, kemudian al-maf'ul bihi. Ya, sekarang kita masuk ya macam yang keempat dari isim yang dinasabkan adalah al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaq, rumusnya mim ta. Apa ya maf'ulul mutlaq? Maf'ulul mutlaq ialah masdar nasab. Ya, masdar nasab yang disebut bersama fi'ilnya. Untuk menjadi penguat atau menerangkan jenis atau menerangkan bilangan atau jumlah. Nah, ya. Maf'ul mutlaq ialah masdar nasab yang disebut bersama fi'ilnya. Ya. Yang disebut bersama fi'ilnya untuk apa? Untuk menjadi penguat. Ya. Yang pertama penguat, yang kedua ya fungsinya menerangkan jenis, yang ketiga menerangkan bilangan atau jumlah. Ya. Kalau masdarnya tersebut, masdar nasab tersebut ya sesuai dengan lafadz fi'ilnya, maka ininya namanya apa? Ya. Lafzi. Ya. Tapi kalau masdar nasabnya itu tidak sama lafadz dengan fi'ilnya tapi ya semakna, maka namanya maknawi. Ya. Nah, ya. Kemudian kita di sana disebutkan yang pertama fungsi maf'ul mutlaq itu adalah untuk menjadi penguat, ya, penguat jumlah. Contohnya wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa takliman, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya. Takliman ini maf'ulun mutlaq. Ya. Masdar nasab yang disebutkan bersama fi'ilnya kallama. Ya, masdar takliman. Ya, dia maf'ulun mutlaq, hukumnya mansub. Di sana fungsinya sebagai penguat jumlah. Penguat apa? Jumlah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, ya. Dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya. Takliman ya Arabnya maf'ulun mutlaq mansub wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhirih. Kemudian contoh yang kedua, hafidtu darsa hifdzan. Hafidtu darsa hifdzan. Ya, hifdzan masdar nasab yang disebutkan bersama fi'ilnya hafidha. Ya. Dan fungsinya dia apa? Menjadi penguat, ya, kalimat, ya, penguat jumlah. Hafidtu darsa hifdzan. Aku telah menghafal pelajaran hifdzan, dengan sebenar-benarnya ya menghafal. Nah, dia masdarnya lafadznya sama dengan fi'ilnya, ya, disebutkan untuk tujuan menguatkan jumlah, menguatkan kalimat, ya, ya maf'ulun mutlaq. Ya, yang pertama fungsinya itu untuk menjadi penguat. Ya, hifdzan i'rabnya maf'ulun mutlaq mansub wa alamatun nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Kemudian
fungsi maf'ulun mutlak yang kedua, ya. Jadi masdar nasab yang disebutkan bersama fi'ilnya, ya, fungsinya untuk menerangkan jenis. Fungsinya apa? Untuk menerangkan jenis. Contohnya, sirtu sayran hasanan. Aku berjalan, ya, dengan sebaik-baik jalan, ya, dengan sebaik-baik, ya, jalan. Jadi untuk menerangkan, ya, fi'ilnya, ya, jenis fi'ilnya. Jadi dia berjalan itu, ya, dalam bentuk sebaik-baik perjalanan, sebaik-baik jalan. Kemudian contoh kedua, darabtul kalba darban syadidan. Darabtul kalba darban syadidan. Aku memukul anjing darban syadidan, dengan pukulan yang keras. Dengan pukulan yang keras. Darban ini fungsinya untuk menjelaskan bentuk fi'ilnya. Ya, bentuk pukulannya bagaimana? Darban syadidan, dengan pukulan yang keras. Ya, darban di sana i'rabnya maf'ulun mutlak mansub wa alamatun nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Nah, ya. Jadi fungsi maf'ulun mutlak yang kedua untuk menerangkan jenis, untuk menerangkan, ya, jenis atau bentuk fi'ilnya. Ya, tadi jalan, sirtu sayran hasanan. Nah, ya, aku berjalan, ya, dengan jalan yang bagus, dengan jalan yang baik. Kemudian fungsi maf'ulun mutlak yang kedua, ya, masdar nasab yang disebutkan bersama fi'ilnya, ya, fungsinya untuk menerangkan bilangan, ya, menerangkan bilangan. Contohnya, darabtul kasula darbataini. Darabtul kasula darbataini. Aku memukul orang yang malas tersebut darbataini, dengan 2 pukulan. Ya. Jadi maf'ulun mutlak di sini menjelaskan jumlah, ya, atau bilangan fi'ilnya, ya, 2 kali pukulan. Darabtul kasula darbataini. Ya, darbataini i'rabnya maf'ulun mutlak mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah li'annahu mutsannan. Nah, ya, darbataini maf'ulun mutlak mansub, ya, hukumnya mansub, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-ya. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya. Kenapa? Li'annahu mutsannan, karena dia isim mutsanna. Isim mutsanna itu tanda nasabnya al-ya. Nah. Ya, jadi maf'ulun mutlak itu. Maf'ulun mutlak adalah masdar nasab, ya, masdar nasab yang disebutkan bersama fi'ilnya, baik lafadznya sama maupun lafadznya berbeda akan tetapi maknanya sama. Ya. Seperti, ya, jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Aku duduk dengan sebenarnya duduk. Ya, qu'udan di sana juga maf'ulun mutlak walaupun lafadz dengan fi'ilnya berbeda, tapi makna sama. Jalasa duduk, qu'ada juga duduk. Jalastu qu'udan. Nah, waqaftu, ya, qiyaman misalnya. Ya, lafadznya beda. Aku berdiri dengan sebenarnya berdiri. Ya. Lafadznya berbeda. Lafadz antara lafadz masdar dengan lafadz fi'ilnya berbeda akan tapi maknanya sama. Ya. Dia juga maf'ulun mutlak. Paham ya? Kalau di sini lafadznya sama semua. Antara lafadz masdar dengan lafadz apa? Fi'ilnya itu sama. Ya. Ingat ya, masdar itu urutan ketiga pada tasrif fi'il. Urutan ketiga pada tasrif fi'il. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, fa'lan ini masdar. Ya, ketika masdar ini, masdar mansub ini, ya, masdar nasab ini, ya, disebutkan bersama fi'ilnya untuk menerangkan salah satu dari 3 fungsi ini tadi, berarti dia maf'ulun mutlak. Yang pertama untuk menjadi penguat, yang kedua menerangkan jenis, yang ketiga menerangkan bilangan. Ya. Maka ketika masdar, ya, nasab, ya, datang bersama fi'ilnya untuk menjelaskan 3 fungsi ini, berarti dia maf'ulun mutlak. Nah, kemudian di sana dijelaskan kadang-kadang maf'ulun mutlak didahului dengan kata kul atau ba'. Kulun atau ba'.
Dia sebagai pengganti dari maf'ulun mutlak. Contohnya, ihtaramal alimu kullah ihtirami, ihtaramal alimu kullah ihtirami. Ya. Atau ini ahtarimul alima kullah ihtirami. Aku memuliakan orang yang alim dengan pemuliaan yang penuh, dengan seluruh pemuliaan, ya, atau dengan pemuliaan yang penuh, seperti itu. Ahtarimul alima kullah ihtirami. Aku memuliakan orang yang alim dengan sepenuh-penuhnya penghormatan, ya, atau pemuliaan atau penghormatan. Nah, kullah di sana pengganti maf'ulun mutlak. Atau terkadang dia diganti dengan kata ba'd. Ataraddidu ilaihi ba'da taraddudi, ya. Aku meragukannya dengan sebagian keraguan, ya. Aku meragukannya dengan sebagian keraguan. Ba'da di sana ada pengganti maf'ulun mutlak, ya. Dan kadang-kadang maf'ulun mutlak itu dibuang fi'ilnya. Kadang-kadang maf'ulun mutlak itu dibuang fi'ilnya. Ya, contohnya syukran. Ya, syukran di sana maf'ulun mutlak, fi'ilnya dibuang. Ya. Takdirnya bagaimana? Asal kalimatnya bagaimana? Ashkuruka syukran. Ya, aku berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya terima kasih, seperti itu. Haqqan ini juga maf'ulun mutlak, ya. Asalnya bagaimana? Ahukkuhu haqqan. Ya. Jiddan ini juga apa? Jiddan ini juga maf'ulun mutlak, ya. Dzalika rajulun karimun jiddan. Asalnya apa? Yajiddu jiddan. Ya. Qiyaman ini juga maf'ulun mutlak. Asalnya bagaimana? Qumu qiyaman. Ya, berdiri. Aidan ini juga maf'ulun mutlak, ya. Ja'aliyun wa aidan Muhammad. Asalnya bagaimana? Ja'aliyun wa addu Muhammad aidan. Wa addu Muhammadun aidan. Ya. Addu aidan. Asalnya seperti itu. Subhanallah. Subhana ini juga apa? Maf'ulun mutlak. Asalnya usabbihu subhanallahi. Nah, ya, jadi kadang-kadang maf'ulun mutlak tadi diganti dengan kata kul dan kata ba'd, dan kadang-kadang pula maf'ulun mutlak itu dibuang fi'ilnya, seperti syukran, haqqan, jiddan, qiyaman, aidan. Ya, subhanallah ini juga maf'ulun mutlak tapi dibuang apa fi'ilnya. Dan kadang-kadang maf'ulun mutlak itu dibuang, maf'ulun mutlaknya yang dibuang, maf'ulun mutlaknya yang dibuang, lalu muncul sifatnya, ya. Kemudian munculkan sifatnya. Contohnya bagaimana? Wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Katsiran di sana pengganti maf'ulun mutlak yang maf'ulun mutlaknya dibuang. Asalnya bagaimana? Wadhkurullaha dzikran katsiran. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Nah, ya, itu tentang maf'ulun mutlak, ya. Coba ya dipelajari, ya, kemudian latihannya dikerjakan. Kalau kurang paham ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.